Lo tahu nggak? Otak lo sebenarnya bukan lo. Kedengarannya aneh kan? Tapi coba lo pikir bentar. Berapa banyak pikiran di kepala lo yang benar-benar lo pilih sendiri? Lo bangun pagi, otak lo udah mulai nyerocos. Aduh, males banget. Gue harus ngapain hari ini ya? Kayaknya gue nggak akan bisa deh. Padahal lo belum ngapa-ngapain. Itu suara siapa? Itu bukan lo. Itu cuman otak lo yang lagi ngelindungin lo dari rasa nggak nyaman. Masalahnya, otak lo itu kayak sistem alarm. Kerjanya bukan buat bikin lo bahagia, tapi buat bikin lo selamat. Jadi waktu lo mulai ngerasa cemas, takut, atau ragu, itu bukan tanda lo lemah, itu tanda sistem lo lagi jalan. Cuman kadang sistem itu suka berlebihan. Otak lo nggak bisa bedain mana bahaya beneran, mana cuma rasa takut doang. Buat dia, ngomong di depan orang itu sama kayak dikejar harimau. Padahal lo cuma mau presentasi. Tapi tubuh lo deg-degan, keringet dingin, pengen kabur. Gitu cara otak lo bilang, bro, ini bahaya. Lucunya, semua keputusan yang lo anggap logis, itu sebenarnya udah ditentuin duluan sama bagian otak bawah sadar lo. Beberapa detik sebelum lo sadar, lo udah mutusin. Lo baru ngeh setelah otak lo udah nentuin arah. Jadi kalau lo ngerasa lo kontrol penuh, sebenarnya enggak juga. Tapi tenang, bukan berarti lo nggak punya harapan. Otak lo plastis, artinya dia bisa berubah, dia bisa belajar, dia bisa diprogram ulang lewat kebiasaan yang lo ulang tiap hari. Jadi waktu lo bilang, gue emang orangnya gampang nyerah, itu bukan identitas, itu program. Dan program bisa diupdate. Caranya, dengan kasih input baru ke otak lo. Setiap kali lo milih buat tetap jalan walau takut, otak lo ngerekam itu sebagai pola baru. Dia nyimpen bukti, ternyata gue gak mati kalau gue berani. Dan lama-lama, rasa takut itu mengecil. Kayak otot, otak lo juga tumbuh kalau lo latih. Lo tahu kenapa banyak orang stuck di masalah yang sama? Karena otak mereka ngira itu cara paling aman buat bertahan. Dia lebih milih rasa sakit yang familiar daripada ketidakpastian yang baru. Makanya lo sering dengar orang bilang, gue tahu ini salah, tapi gue gak bisa berubah. Padahal bisa, cuman otaknya belum punya bukti kalau aman buat berubah. Sekarang bayangin ini, setiap masalah yang lo hadapi sebenarnya bukan musuh lo. Itu cuma notifikasi dari otak lo bilang, bro, ada bagian dari diri lo yang belum ngerti cara ngelihat ini. Masalah bukan tanda lo gagal, tapi tanda lo lagi dipaksa berkembang. Dan cara lo ngelihat masalah, itu yang nentuin seberapa cepat lo tumbuh. Lo pernah nggak ngalamin satu hal berat banget, tapi setelah lo lewatin, lo jadi orang yang totally beda? Itu bukan keajaiban, bro. Itu proses rewiring di otak lo. Neuronnya literally berubah. Koneksi lama yang penuh takut mulai putus dan diganti sama koneksi baru yang lebih kuat. Jadi waktu lo bilang, gua gak bisa, itu cuma neuron lama yang ngomong. Tugas lo cuma buktiin pelan-pelan bahwa sekarang lo udah bukan orang yang sama kayak dulu. Gue tahu kadang masalah dunia nyata tuh berat, tapi lo punya sesuatu yang lebih kuat dari masalah itu. Otak yang bisa belajar. Dan setiap kali lo ngerasa stuck, ingat, bukan lo yang rusak, cuma sistemnya aja yang belum diupdate. Mulai hari ini, coba lo ubah satu hal kecil aja. Bisa dari cara lo ngomong ke diri sendiri, bisa dari cara lo bereaksi waktu hal nggak berjalan sesuai rencana. Lo nggak perlu langsung tenang, cukup sadar dulu. Oke, ini otak gue yang lagi proteksi gue. Dan dari situ, lo ambil alih kendali lagi. Masalah nggak akan berhenti datang, tapi cara lo ngelihat masalah bisa berubah total. Dan begitu lo ubah cara lo ngelihat, masalah yang sama bisa jadi pelajaran, bukan penderitaan. Jadi, otak lo bukan penjara, tapi alat. Dan alat itu bisa lo bentuk sesuka lo. Lo bukan korban dari pikiran lo adalah orang yang punya remote-nya. Pertanyaannya cuma satu. Sekarang, lo mau terus dikontrol sama otak lo? Atau lo mau mulai belajar buat ngontrol balik? Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten pola pemikiran kayak gini.